Saya daftar kedokteran 2 kali nggak masuk saya. 2 kali itu tahun beda atau sama? Tahun beda. Tahun depannya. Tahun pertama nggak diterima, saya diterima di kalau sekarang Poltek ITS. Dulu namanya PAT. Pendidikan Ahli Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini kami pada siang hari ini kita ke dalamnya teman kita, dulur saya, pernah mungkin juga bapak saya juga, Bapak Winaryo. Beliau dulu adalah pengajar fisika di SMA 4 Kediri. Tentu teman-teman dari SMA 4 pasti sangat familiar dengan beliaunya. Sehat Pak Win? Alhamdulillah. Nah, ini sudah purna berapa tahun yang lalu Pak Win? 3 tahun. 3 tahun lalu Pak Win itu sudah menjelang masa purna, sekarang sudah 3 tahun berjalan. Lalu Pak Win bisa membandingkan Pak Win ya, ngajar dengan purna itu lebih nyaman mana Pak Win sebenarnya? Kalau saya pribadi sama-sama nyaman. Waktu ngajar usia masih muda, tenaga masih fit. Sekarang sudah purna, tenaga sudah tidak fit, yo nyaman. Nyaman juga. Kalau saya dipaksa sekarang ngajar, yo tidak nyaman karena usia. Jadi, intinya karena faktornya makan faktor. Karena usia itu alamiah, alamiah. Nah, pertama kali diangkat itu langsung SMA 4 atau mana dulu Pak Win dulu sebenarnya? Pak Win? Ya. Pertama diangkat dulu itu langsung SMA 4 atau di mana dulu? Langsung SMA 4. Saya sampai berintis purna. SMA 4. Nah, mulai masuk sampai purna. Berarti sama dengan Pak Agus Salimi ya? Sama dengan Pak Agus Salimi. Masuk SMA 4, lulus juga purna juga di SMA. SMA 4. Tahunnya bareng nggak dengan Pak Agus Salimi, Pak Win? Dulu Pak Agus Salimi. Oh, Pak Agus Salimi. Tahun saya angkatan tahun 85, Maret 85, Pak Agus Salimi 84 kira-kira. Oh, di sekolah sudah di gang itu atau masih di Danaya, Pak Win? Saya sudah di gang itu, tapi waktu saya mahasiswa itu praktek mengajarnya di Auto 2000. SMA 4 juga? SMA 4 baru, filial SMA 1. Ada insting nggak waktu itu, Pak? Saya PL di sini, kok kayak ngajar di sini juga? Ada nggak waktu itu, Pak? Ya memang harapan orang tua saya pulang ke Kediri. Alhamdulillah ditempatkan di situ. Ya disyukuri, alhamdulillah. Jadi ada tawaran untuk pindah-pindah ke sekolah lain, Pak? oh, enggak ada. Diminta SMA 1 saya pernah, tapi karena SMA 4 enggak punya guru fisika. Enggak dilepaskan. Yang melepaskan Pak Haryono dulu, matematika. Pindah ke SMA 1, SK-nya SMA 4. Berhubung SMA 4 guru matematiknya banyak. Berlebihan. Boleh. Lepas. Saya enggak boleh, tapi SMA 1 gandoli saya. Akhirnya saya kalau pagi di SMA 4, siang di SMA 1. Berapa tahun tuh, Pak? 5 tahun. Oh, iya. 5 tahun. Karena gajinya double berarti, Pak Win? Gajinya yang gaji PN SMA 4, gaji SMA 1 ya honorer biasa. Double berarti. Aduh. Terus berhenti di tahun kelima. Tahun kelima kebetulan waktu itu saya kecelakaan. Oh begitu. Tahun apa, Win? Kecelakaan sepeda motor. Saya harus istirahat 1 bulan. Akhirnya SMA 1 saya lepas. Dan mengajar fokus hanya di SMA 4. Pada waktu itu tesnya masih tes CPNS itu tes berdasarkan Pak Win ya? Kriteria-kriteria kayak sekarang ini atau memang murni tes lolos? Murni tes lolos. Zaman Pak Harto dulu kan tidak ada screening, ada screening. Betul. Garis keturunan diperhatikan. Kalau sekarang kan enggak. Terus kan dulu ada tuh Pak misalnya sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Ini faktanya maksud itu enggak sebenarnya? Iya seperti itu, ada seperti Pak Dirajab dulu, kepala SMA 1 dulu di Madura. Akhirnya enggak dinyangi, tes lagi. Tapi kalau sekarang di blacklist. Nah, Win. Kalau ditempatkan enggak berangkat langsung di blacklist. Berarti gagal. Gagal, kalau dulu kan enggak bisa tes ke depannya. Berarti boleh tidak diambil. Boleh tidak diambil, kemudian nanti tahun depan bisa tes mengambil lagi. Kalau sekarang nggak bisa. Bisa. Kalau dia diterima kok nggak menjalankan, at least nggak akan pernah bisa lagi terima jadi pegawai negeri. Negeri. Ya kebetulan saya Kediri ya. Aman di Kediri, aman. Ya, yo bejo, mergo poso mau. Nah, ya. Poso itu apakah memang asli poso tidak menahan makan dan minum atau bagaimana? Poso itu intinya kan menahan nafsu. Betul. Nafsu itu ada nafsu jasmani, nafsu birahi, nafsu angkara murka, dan nafsu yang lainnya. Basa Jawane itu kan
Supiah, haluamah, amarah. Waduh. Nah, itu. Berat ya? Enggak boleh. Tahu tin kamu. Tahu Pak. Nafsu itu kan enggak boleh marah. Nafsu ngempet. Enggak boleh haluamah, doyan wanita itu ngempet nafsu syahwat. Terus nafsu haluamah mengurangi makan minum itu kan haluamah. Celutak. Nah, itu bisa gitu. Itu ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu filosofinya tinggi. Siapa yang sanggup memerangi nafsu, dia akan menjadi satria Pringgondani. Ya. Jadi Pak Windu memang terkenal dengan filosofi tinggi. Yang orang kadang-kadang sulit mencerna, tapi memang sebenarnya itu apa adanya seperti karena itu. Orang lahir itu dilengkapi 3, kodrat, tirakat, pangkat. Betul. Kodrat itu berarti. Kodrat, tirakat, pangkat. Dua kodrat presiden lah gak mau tirakat, gak mau sekolah, nggak jadi. Tirakat atau koyo opo, sekolah koyo opo lah gak ada kodrat, nggak jadi. Jadi 3 ini harus ada. Ada. Itu kalau nggak dipikir, emang kemurungsung uripe. Terus kemurungsung ngersulo, ketemu molo mesti. Ketemu bahaya. Ketemu marah bahaya. Risiko. Berarti mau nggak mau 3-tiganya harus dipegang. Jadi semua itu kodrat, tirakat, pangkat. Pak Jawari kodratnya kepala sekolah nggak mau tirakat, nggak mau sekolah, nggak jadi. Nggak ada kodrat kepala sekolah ngoyo koyo apa tambah kesasar nggak jadi. Ya itu kelengkapan hidup. Nah, itu bicara tentang filosofi. Pak memang terkenal dari dulu itu kalau sama teman, waduh ini tingkat tinggi. Nah sekarang di masa purna Pak Win, ini kegiatannya sehari saya dengar memang kan sibuk dengan perburungan Pak Win. Sibuk dengan perburungan karena supaya orang tidak kesepian. Istri saya pergi ke Jakarta, anak saya ke Jakarta, saya bersama bunga, bersama burung, sahabat. Sama-sama makhluk hidup. Cuma dia bisa bersiul, saya tidak bisa. Maka dia saya rawat, suaranya menghibur saya, bunga saya rawat, mekarnya menghibur saya. Timbal-baliknya seperti itu. Karena tugas hidup di dunia itu kan ada 3. 1, mengagungkan nama Tuhan. 2, menjadi public service, melayani sama umat. Melayani sesama umat. Jadi Pak RT, jadi Pak Guru. Sosial. Sosial. Yang ketiganya melestarikan lingkungan. Lah omah reget ya diresiki. Jadi jarnya jadi ya tugas hidup itu. Itu harus dilaksanakan. Harus mengagungkan nama Tuhan, harus. Nah, jadi kagumilah Tuhanmu, setelah itu mengagumi ciptaannya. Sesuai keyakinan masing-masing. Burung ini hanya sekedar hobi untuk hiburan sendiri atau ya di komersilnya Pak Win. Oh pokoknya kalau sing lebih menarik ya dilepas. Oh ya gitu. Jadi sifatnya itu kan sharing together. Kalau teman ada yang menginginkan suka ijol-ijolan monggo. Selama tidak saling merugikan. Ada yang merugikan Pak Win? Ada yang merugikan itu saya anggap ya filosofi juga. Oh gitu. Saapi-api nandur pari mesti ada sukete, serumus. Ya. Sebaik-baiknya orang nanam padi pasti ada rumputnya gulma. Mesti ada. Makanya dipatun kadang-kadang dipatun namanya ya. Nandur pari dukul suket teki itu ya ada. Itu bukan lagu, itu memang filosofi kata-kata ini. Terus untuk bunganya Pak Win jenisnya apa aja Pak Win yang ada? Bunganya kebetulan untuk ibu istri saya anggrek. Kalau saya bunganya ya bunga yang tidak berbunga ya, yang penting penghijauan. Hijaunya kelihatan mata dia kita hijau, menambah oksigen di bumi ini. Kalau burung Pak Win? Burung itu ya macam-macam burung, mulai burung beo, cak hijau, banyak 40 burung saya. Berarti Pak Win sering ke pasar burung juga? Ya kadang-kadang. Ketemu dengan teman yang lain sesama ini guru ada enggak ya? Ada, Pak Koirul, ada. Pak Toyo pernah ketemu Pak Toyo hampir tiap hari kesini, sering kesini Pak Toyo. Pak Toyo itu paling plek dengan saya. Ngobrol tentang hobi juga. Burung. Dia juga ini di rumah juga banyak Pak Toyo. Banyak Pak Toyo banyak burungnya. Kalau Pak Heru petung burung juga. Pak Heru petung kesandung istilahnya. Semoga Pak Heru tidak melihat ini karena ada kesandungnya. Enggak saya bahas itu. Nih. Intinya itu. Jadi intinya kalau saya ya duit sidik disyukuri, duit akeh digetuni. Maksudnya gimana Pak itu? Orang tuh kalau punya uang sedikit harus alhamdulillah. Kalau uangnya banyak ndak mau beramal, jadi rumah gedung tinggi kobong, betulnya gak karuan. Bahaya. Makanya duit sidik syukurono, duit gede bakal getun gue. Uang sedikit disyukuri, banyak kalau nggak bisa
manfaatkan, malah jadi marah bahaya. Merugikan kita juga. Pak Win selama purna masih kontak dengan teman-teman Pak Win? Masih sering teman-teman Agus Salimi, Pak Witono, Pak Irfan main-main ke sini. Ya, apa? Belum ada wadahnya Pak Win ya untuk teman-teman purna ini dia teman-teman. Ada wacana ada ya? Tapi masih dalam angan-angan. Saya dengar Pak Karim yang mau mengumpulkan teman-teman itu dijadikan satu, diberikan sarana, katanya kok begitu. Ya, dengar Pak Karim kan tipenya idealis. Tipenya idealis. Ya, ini menyangkut flashback ke dulu Pak Win. Kan teman-teman pengen tahu itu Pak Win sebenarnya dari awal mulai kecil terus apa emang sudah punya pengen jadi guru. Oh, cita-cita obsesi saya dulu memang perintah orang tua itu ada dua. Kalau nggak guru, dokter. Saya daftar benar ke dokteran 2 kali nggak masuk saya. 2 kali itu tahun beda atau sama? Tahun beda. Tahun depannya. Tahun pertama nggak diterima, saya diterima di kalau sekarang Poltek ITS. Dulu namanya PAT. Pendidikan Ahli Teknik. Karena D3 saya nggak puas. Tahun depan daftar lagi. Akhirnya tetap nggak terima karena pilihannya hanya UNER. Karena sanggupnya orang tua saya biayai hanya khusus Surabaya karena saudara saya banyak. Akhirnya saya ngelenggono ya wis tak daftar guru aja lah. Kalau emang nasib saya harus ke guru ngikuti orang tua ya karena doanya orang tua guru. Akhirnya saya daftar di guru diterima. Terus akhirnya saya pengen jadi guru yang pelajarannya itu sulit diterima oleh murid. Dengan harapan muridnya nggak ngelejing. Saya ngambil jurusan fisika. Oh berarti tendensinya karena tadi ya? Iya. Yang nggak berhadapan dengan yang usil, mantel yang sulit yang sulit. Nah itu. Nanti kalau nggak sulit diremari bocah sampai tak mlebu metu. Saya sing paling sulit perasaan saya sulit dulu fisika saya di SMA. Fisika kok gitu. Oke, masuk. Ternyata memang ya sulit sekolah fisika, tapi saya harus masuk. Itu Pak Win memang asli Kediri Pak Win ya? Saya asli pesantren Kediri, dulu SMP 5, SMA 1, terus ke ITS D3, terus ke UNESA, IKIP Surabaya. Berarti apa ya bahasanya Pak Win dari ITS ke itu melanjutkan? Dulu saya pernah double kuliah. Oh double kuliah bisa? Double kuliah bisa karena adanya NKK, Daud Yusuf dulu. NKK itu normalisasi kehidupan kampus, ujian disamakan. Akhirnya dipanggil pilih salah satu. Harus milih. Harus milih salah satu. Yang dilepas yang dilepas yang dari PAT itu. ITS. PAT. Poltek kalau sekarang D3. Ambilnya yang Unesanya. Karena di Unesa saya program pertama S1 4 tahun. Sebelumnya berarti? Sebelumnya sarjana muda dulu 4 tahun sarmut doktoral itu lama sekali. Karena ini S1 tanpa melalui sarjana muda saya masuk dan kebetulan saya kecantol calon bojo, akhirnya ya kerasan di kampus itu nyaman, dua-duanya dapat, ilmu dapat, calon istri juga dapat. Gitu. Itu trik namanya Din. Itu trik loh itu trik. Lah itu saya enggak pamer ya. Yang penting cowok kalau kuliah itu kuncinya pinter. Saya enggak merasa pinter karena saya pernah kuliah di ITS. Saya matematika ETS waktu itu. Karena ETS mesti anak cewek sing kon marai. Itu rumus itu. Nah, tapi lah sekolah gak pinter. Oh, yang deket itu. Ya, kon marai kon ngeterim mulai nyang omahe, kon nganter. Akhirnya setelah lulus aku dilamar ya. Itu sekali mendayung 10 pulau terlampau. Gitu. Intinya laki-laki kalau ingin mencari pacar sulit sekolah yang pintar. Untuk fisika Pak Win, anak-anak kan pasti pelajaran ini sulit sekali. Kira-kira image yang berkembang kan guru fisika ini orangnya kaku-kaku. Tapi kalau saya lihat Pak Win enggak sebenarnya. Cair, suka guyon. Yang pas sebenarnya sudah Pak Win ngajar fisika yang pas sebenarnya. Ajar ilmu pasti fisika atau kimia atau matematik itu kan pelajaran sulit. Betul. Gurunya harus telaten dan sabar. Wes pelajaran sulit gurunya kereng, murid gak iso. Stres mesti. Maka ditutne ae. Guru itu kan pintar mergo sinau lebih dulu tuh. Iya, bisa duluan. Bisa duluan. Murid kan enggak tahu. Makanya kok saya motivasi dengan hadiah itu. Saya bisa. Saya tinggal itu bukan saya mencari anaknya, biar dia komunikasi.
ngobrol dengan temannya, saling berbagi. Saling berbagi. Maka saya setuju dengan Menteri baru Merdeka Belajar. Belajar itu tidak ada paksaan. Jadi belajar bebas. Tanya gurunya, tanya murid, nggak takut sebab enak. Ada guru yang tanya nggak bisa, gurunya ngamuk. Kamu ngetes saya, murid tambah takut. Ada murid nggak ngerti mungkin. Nggak ngerti mungkin makanya. Ya nggak ngerti nggak masalah untuk terbuka ilmu. Betul. Ya besok bukunya mungkin saya nggak tahu. Kondisinya sangat dinamis memang. Dia dinamis. Makanya Merdeka Belajar itu bagus sekali. Merdeka Belajar jangan sampai tertekan. Belajar, gurunya ya legowo. Saya enggak pernah marah saya ngajar ya. Mungkin pernah diajar? Pernah. Enggak pernah marah. Enggak pernah, saya bertugas, saya tinggal keluar ke kantin biar ada komunikasi. Gitu. Untuk anak yang kondisinya jauh tertinggal dengan temennya, misalnya kita kan ngajar di kelas ya. Ada anak yang memang sangat berat ini sebetulnya. Ini treatmentnya sudah Pak untuk anak yang khusus seperti ini. Fisika, terutama di fisika. Fisika, makanya harapan saya study group tuh. Buat kelompok, sing pinter gendong sing gak pinter. Saya ngomong, sampai nilai saja saya ulangan itu lebih 100. Alumni Mbak Heni itu sekarang sudah insinyur ITS ya. Heni itu ngajar di SSC, anak saya diajar. Bapakmu dulu kalau ngajar nilai fisika mesti lebih 100. Soalnya 25, satu soal benar nilainya 5. Jadi betul semua 125. Engko sing bener kabeh 25 kayak bocah sing bijine kurang. Gendong indit subsidi lah bocah sing bijine elek iki mesti dadi bocah apik. Lah bocah iki dibenci koncone gak bakal duwe. Dan diberikan anak yang baik berarti. Dia kan milih anak. Dia milih ya. Sing 25 kasih siapa? Benar dia milih. Dia milih temennya sing caya apik. Heeh, bocah sing gak patek pinter dadi ngapiki sing cah pinter. Dapat bonus. Iso kerja sama. Ya suwun-suwun ngene ya. Saya enggak pernah diberi tapi kira-kira anak itu mungkin dikelas betul. Enggak dapat bonusan dia. Dapat bonusan. Lah nanti kalau nilai betul semua Pak. Satu selawi. Yang selawi haknya kamu berikan yang nilainya kurang. Sopo sing mbok cocoki? Itu ide Pak Men sendiri atau ide saya. Ada dari luar lah, Pak? Ide saya. Bocah itu kalau bocah nakal gak pinter itu diketing koncone. Dia ngapiki biji kondi, ya diinfakake. Karena diinfakake kan balas budi. Dan dia juga milih anak yang baik mesti. Iya, milih anak yang baik. Yang diberi juga akhirnya membaiki yang memberi juga. Besok tiap pulangan, Mas, Mbak, kalau abis nabi karo ya. Ayo, jadi motivasi akhirnya kerjasama. Itu model saya gitu. Dan setiap saya ulangan itu ijiran kudu enek. Mesti ada buram. Gini gue gak iso ngijir mbok gambari mobil karmus yang penting kotor. Kalau multiple choice jawaban ABC samping belakangnya harus kotor. Aku pengen pola mikirmu. Pola mikirmu tak delok. Kalau enggak ada buram tak kurangi nih. Akhirnya semua berusaha caranya. Tapi dari situ saya tahu aja parane nanti. Arahnya dia nanti ya. Arahnya ngitung kondi. Karena fisika mungkin bisa ngerti, tapi keplese matematika iso. Ngerti rumusnya ngitungnya gak iso, repot. Iso ngitungnya gak ngerti rumusnya ya percuma. Ya. Jadi fisika itu tahu rumus, ngitung iso. Bisa ngitung, lengkap lah. Tahu rumus, ngitung gak iso ya salah. Gak ketemu juga. Gak ketemu. Makanya double cara ngitung gimana. Makanya saya selalu motivasi itu nilai mesti lebih 100. Nanti untuk donasi ke teman yang donasi ke teman yang nilainya kurang. Akhirnya teman yang nilainya kurang jadi baik hati semua. Ini teman-teman bisa ditiru. Bikin tik seperti ini, saya pikir bagus juga di kelas. Akhirnya terjalin hubungan yang bagus. Si nakal akhirnya berubah, aku ben diberi tak jadi orang yang baik. Dia dapat bonusan dari nilai teman yang kelebihan. Tuh. Terus yang kedua pernah buat soal murid. Soal buat siswa. Siswa. Banyak yang tak seleksi. Akhirnya siswa kerjasama. Soalmu nggak biasa, kan. Ternyata setelah saya seleksi, bocah sing gak pintar kuwi nggih soalnya wangel banget. Loh, kok wangel banget? Soal kondi ini saya gumun. Bocah sing pintar wajar-wajar. Justru soal sing baik itu kontribusi dari siswa yang gak pintar. Pernah saya coba, iki sing gawe sapa soal iki sapa sing gawe? Sulit ya. Kowe kondi kok kono, kowe tidak ngerti ya. Cah pinter gawe sing gampang-gampang tapi apa bocah sing gak pinter gak ngerti soal iki angel. Enggak tahu dia masalahnya. Enggak tahu, mungkin dia enggak tahu pokoknya dia buat ambil dari mana. Berarti kan ini saya yang coba pinter buat sendiri, Pak. Ini saya coba setelah murid, Pak, soalnya sulit. Soal yang buat kamu sendiri, setiap anak buat 5 soal setorkan saya. Semua saya kuat, tak pilih tapi.
akan kerjasama. Soalmu apa sebagai api interaksinya bagus ini. Bagus. Ternyata ada soal seperti itu singgahe ke sapa iki mau. Ternyata bocah gak pintar lah. Aco dia. Sistem itu kalau sekarang namanya itu student center. Oh gitu. Jadi terpusat di siswa, bukan di guru. Kalau dulu kan teacher center. Semuanya guru yang mendirikan. Sekarang Merdeka Belajar itu ya tadi siswa yang akan berdaya guna berarti konsep saya itu mendahului ya sini ya masuk. Sebenarnya masuk, cuman karena belum menteri, jadi ya di internal aja terkenal ya di lokal aja. Ini yang terakhir Pak Win terkait dengan Ikal Patri. Ini teman-teman saya sampaikan Pak Win itu yang memang betul memberi nama Ikal Patri, di antaranya nih Pak Win yang paling betul. Namanya apa namanya akhirnya muncul alumni 94 itu diberi nama Ikal Patri. Betul Pak Win ya? Betul Ikal Patri. Harapan Pak Win dengan Ikal Patri seperti apa Pak Win? Harapan saya karena saya tuh punya inspirasi. Kalau dulu kan IKA Semapat. IKA Semapat ternyata di Indonesia banyak Semapat itu. Karena Kedirinya ada, saya beri nama Ikal Patri, Ikatan Alumni SMA 4 Kediri. Ikal itu berintik bahasa Jawanya, rambut ikal itu. Rambut ikal. Rambut ikal itu rambut yang sulit disuri. Terus di Patri disoder. Jadi harapan saya Ikal Patri itu kuat sekali katanya. Gak bisa dilepas. Itu harapannya ke sana. Ya, jadi nanti harapannya ya guyup, kuat, berfungsi dengan maksimal untuk sesama alumni juga untuk sekolah dan untuk siapapun yang nanti akan membutuhkan peran dari itu kuat. Mungkin kalau SMA 4 usia sudah ratusan tahun, ada calon legislatif atau presiden Ikal Patri dukungannya kuat. Ikal Patri. Seperti SMA 1, SMA 2 karena sudah lama sekali. Begitu muncul Bupati Kediri, alumni SMA 1 bapaknya, ikut. Itu wakilnya SMA 4 Itu otomatis. Itu wakilnya Mbak Dewi. Wakilnya SMA 4. Itu ITS loh itu. Tapi belum nikah Mbak Dewi. ITS itu, saya ngajar. Dewi Maria Ulfa. Jadi SMA 4. Jadi seperti Mbak Dewi, SMA 4 mesti mau enggak mau ikatan emosional sama. Alumni SMA 4 mesti milih. Sama. Secara nggak langsung. Makanya Ikal Patri kuat. Sampai ada promosi calon DPR, legislatif atau presiden alumni Ikal Patri kompak sudah. Karena sudah terpatri dalam hatinya loh. Jadi teman-teman Ikal Patri mungkin nanti bisa dijadikan bahan renungan, semoga ya ke depan maksimal. Yang paling akhir Pak Win, ini filosofi hidup lagi Pak Win kami sampaikan untuk menutup acara ini Pak Win. Filosofi hidup kalau saya tuh jadi orang tuh pertama harus pintar. Yang kedua harus baik hati. Wong pintar lah gak baik, gak punya teman. Orang baik gak pintar dihapusi teman. Makanya kuncinya anak saya 2 itu. Baik hati, pintar. Kalau kamu baik hati, pintar, pendukung ada. Pendukung ada, ibarat semut ya. Mesti mengangkat sesuatu yang dibutuhkan. Karena manusia itu butuh yang lain. Gak butuh sendiri. Jadi kesimpulannya adalah baik dan pintar. Terima kasih Pak Winaryo. Hari ini siang ini kita bertemu. Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Depan nanti kita komunikasi lagi. Tunggu nanti Pak Karim, monggo nih ikatan purnawirawannya SMA 4 segera dibentuk. Bisa kumpul lagi. Ketemu lain waktu Pak Win. Teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.